Tak pernah terbayangkan. Hidup susah bersama ibunya yang sakit, pria ini justru bertemu burung merak yang mengubah segalanya. Matahari pagi hanya menembus samar-samar melalui celah pepohonan hutan yang rapat. Di sebuah rumah sederhana yang terbuat dari papan kayu tua, tinggal seorang pria berusia 30 tahun bersama ibunya yang sudah lama sakit. Rumah itu kecil, berdiri rapuh seolah bisa roboh kapan saja jika diterpa badai. Namun di sanalah seluruh cerita hidup Gading berakar. Gading duduk di depan rumah, tatapannya kosong menatap tanah berdebu yang semakin lama semakin gersang. Tangannya yang kasar menggenggam sebuah keranjang anyaman bambu, sudah usang dengan beberapa bilah yang patah. Keranjang itulah yang selalu menemaninya setiap hari, tempat ia mengisi buah-buahan dari hutan untuk dijual ke pasar desa. Dari hasil itulah ia dan ibunya bertahan hidup, meski sekadar cukup untuk membeli segenggam beras atau sepotong garam. Di dalam rumah, terdengar batuk pelan. Suara itu membuat dada Gading terasa sesak. Ia segera bergegas masuk, menemukan ibunya, Ibu Wulan, terbaring di tikar lusuh. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus tinggal tulang, matanya sayu seolah menyimpan ribuan rasa sakit yang tak pernah terucap. Sudah 1 tahun lamanya penyakit itu menggerogoti tubuhnya, entah apa namanya. Tabib desa sudah angkat tangan, menyebut tak ada ramuan yang bisa menyembuhkan. Namun bagi Gading, menyerah bukanlah pilihan. Ibu, aku akan ke hutan sebentar. Aku akan cari buah lagi, siapa tahu ada yang mau membeli di pasar siang nanti, ucap Gading lembut, berusaha menyembunyikan nada cemas di balik suaranya. Ibu Wulan menoleh perlahan. Bibirnya bergetar, suaranya lemah. Gading, jangan terlalu memaksakan diri. Ibu sudah tidak ingin menjadi bebanmu. Kalimat itu menusuk hati Gading seperti sembilu. Ia segera menggenggam tangan ibunya yang dingin. Jangan bicara begitu, Bu. Ibu bukan beban. Ibu adalah alasan aku hidup. Selama aku bisa bernafas, aku akan terus berusaha untuk ibu. Air mata hampir jatuh dari mata Ibu Wulan, namun ia tahan. Ia tahu betapa beratnya hidup yang ditanggung anak semata wayangnya itu. Gading tidak pernah mengenal ayahnya. Sejak kecil hanya ibunyalah yang mengasuh, membesarkan, dan mendidiknya dengan kasih sayang yang tulus. Dan kini, di usia dewasanya, Gading balas berjuang sekuat tenaga agar ibunya tetap hidup. Setelah memastikan ibunya sedikit tenang, Gading memanggul keranjang bambu di punggungnya. Ia keluar rumah, menapaki jalan setapak menuju hutan. Hutan itu bukan sekadar sumber buah bagi Gading, melainkan juga saksi bisu perjalanan hidupnya. Sejak remaja, ia sudah terbiasa menyusuri rimba untuk mencari apa saja yang bisa dijual atau dimakan. Buah hutan, umbi, daun, bahkan kayu bakar. Ia sudah hafal pohon mana yang sedang berbuah, jalan mana yang aman dilewati, dan suara hewan apa yang berbahaya. Pagi itu, Gading menengadah, mencari tanda-tanda pohon yang berbuah. Ia menemukan beberapa pohon jambu hutan yang ranum, lalu dengan cekatan memanjatnya. Tangannya lincah meski kasar, kakinya kuat mencengkeram batang. Buah-buah itu ia masukkan ke keranjang, satu persatu. Namun semakin lama, ia sadar jumlahnya tak seberapa. Pasar desa makin sulit, orang-orang lebih suka membeli buah dari kebun para petani yang besar dan manis, bukan dari hutan yang asam dan cepat busuk. Harga yang ia dapat semakin hari semakin turun. Meski begitu, ia tak menyerah. Ia tahu meski hasilnya kecil, setidaknya cukup untuk membeli sedikit obat penurun panas untuk ibunya, atau sekedar lauk sederhana. Saat ia selesai mengisi keranjang setengah penuh, Gading duduk di akar pohon besar, menghela napas panjang. Keringat menetes deras dari keningnya. Pandangannya menerawang jauh, seolah mencari jawaban dari langit. Ya Tuhan, bisiknya lirih, sampai kapan aku harus melihat ibu seperti ini? Kalau memang harus ada yang sakit, biarlah aku saja. Asal jangan ibu.
Hening hutan seakan menjawab doa itu dengan suara dedaunan yang bergoyang ditiup angin. Siang itu, Gading menuju pasar desa. Jalanan berbatu ia lalui dengan langkah mantap, meski hatinya cemas. Pasar desa ramai, penuh orang yang menjajakan hasil bumi, padi, sayur, buah, ayam, ikan, dan berbagai kebutuhan. Gading mencari tempat kecil di pojokan, meletakkan keranjangnya. Buah jambu hutan, manis segar, baru dipetik pagi ini, serunya, mencoba menarik perhatian. Beberapa orang lewat, menoleh sebentar, lalu melanjutkan langkah. Ada yang menawar, tetapi dengan harga yang sangat rendah. Dengan berat hati, Gading menjual sebagian. Uang yang terkumpul hanya cukup untuk membeli sedikit beras dan garam. Tidak ada sisa untuk membeli obat yang lebih baik. Ia hanya bisa menghela napas, menerima takdir. Kasihan anak itu, bisik seorang ibu-ibu kepada temannya, hidupnya susah sekali. Hanya berdua dengan ibunya yang sakit. Namun tak semua orang berempati. Ada pula yang mencibir. Percuma saja dia berusaha. Ibunya itu sudah terlalu sakit. Tidak akan sembuh. Kalimat itu terdengar oleh Gading, menusuk hatinya. Ia tidak menjawab, hanya menggenggam erat keranjang kosongnya. Baginya, satu-satunya yang penting hanyalah ibunya. Senja merayap ketika Gading pulang dari pasar. Langkahnya berat, namun hatinya penuh tekad. Ia membayangkan wajah ibunya yang menunggu di rumah, berharap ia membawa sesuatu untuk dimakan malam ini. Ketika ia tiba, Ibu Wulan sedang terbaring dengan mata terpejam. Nafasnya terdengar berat. Gading mendekat, meletakkan beras dan garam di samping tikar. "Ibu, aku pulang. Ini ada sedikit beras, kita bisa makan malam nanti," ucapnya pelan. Ibu Wulan membuka mata perlahan, tersenyum lemah. "Terima kasih, Nak. Kau selalu berusaha, meski tubuhmu letih." Gading menggenggam tangan ibunya lagi. "Selama aku masih hidup, aku tidak akan pernah berhenti berusaha untuk ibu." Malam itu, mereka makan bubur sederhana dari beras yang dimasak dengan garam. Tidak ada lauk lain. Namun Gading tetap tersenyum, mencoba menyembunyikan perasaan getirnya. Sementara ibunya makan perlahan, tubuhnya tetap ringkih, batuk masih sesekali terdengar. Setelah makan, Ibu Wulan terlelap lebih cepat. Gading duduk di depan rumah, menatap langit penuh bintang. Ia merasa hampa, namun juga menyimpan secercah harapan entah dari mana datangnya. "Jika ada keajaiban di dunia ini," gumamnya, "aku ingin hanya satu, agar ibu sembuh. Aku tak meminta apa-apa lagi." Hening malam menjawab dengan suara jangkrik dan desiran angin hutan. Gading tidak tahu bahwa doa dan tekadnya itu sebentar lagi akan dijawab dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Matahari terbit keesokan harinya membawa cahaya yang hangat, tetapi tidak mampu mengusir rasa dingin yang menyelimuti hati Gading. Di dalam rumah kayu kecil itu, suara batuk ibunya kembali terdengar, kali ini lebih keras dan lebih sering dari biasanya. Gading duduk di samping tikar tempat Ibu Wulan berbaring. Matanya memandang wajah ibunya yang pucat, napasnya terengah-engah seperti orang yang baru saja menempuh perjalanan jauh, padahal ia hanya berbaring. Hatinya diremas oleh rasa takut yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. "Ibu, tadi malam ibu susah tidur lagi ya?" tanya Gading pelan, suaranya nyaris bergetar. Ibu Wulan mencoba tersenyum, meski bibirnya kering. "Tidak apa-apa, Nak. Tidur sebentar saja sudah cukup untuk ibu. Jangan khawatirkan ibu terus." Jawaban itu membuat Gading semakin perih. Ia tahu ibunya selalu berusaha menutupi rasa sakitnya agar ia tidak merasa terbebani. Padahal justru itulah yang membuatnya semakin hancur. Hari itu, Gading kembali masuk ke hutan lebih pagi dari biasanya. Ia membawa keranjang bambu yang kemarin hampir kosong. Langkahnya cepat, seolah waktu mengejarnya. Ia harus mendapatkan buah lebih banyak agar bisa menjual dengan harga lebih baik di pasar. Di sepanjang jalan setapak, Gading memungut apapun yang ia temui, buah jambu hutan,
buah nangka kecil yang matang di pohon pinggiran, bahkan umbi-umbian liar. Ia memanjat pohon dengan tenaga yang seakan tak pernah habis, meski keringat bercucuran membasahi wajahnya. Tetapi semakin ia berusaha, semakin ia sadar bahwa hasil hutan tak lagi seperti dulu. Banyak pohon yang sudah habis dipetik orang lain, banyak hewan yang merusak buah sebelum ia sempat memetiknya. Dengan napas terengah, Gading duduk di bawah pohon besar. Ia memandang isi keranjang yang hanya terisi setengah. Kenapa begini terus, Tuhan? Bukankah aku sudah berusaha sekuat tenaga? Apa salahku sampai ibu harus menderita seperti ini? Bisiknya dengan suara yang penuh keputusasaan. Matanya memerah, air mata nyaris jatuh, tetapi ia usap cepat-cepat. Ia tidak boleh terlihat lemah, terutama di depan ibunya nanti. Di pasar, hari itu nasibnya tidak jauh berbeda dengan kemarin. Orang-orang hanya melirik buah yang ia bawa, lalu berpaling ke pedagang lain yang menawarkan buah kebun yang lebih besar dan segar. Ada beberapa yang membeli, tapi dengan harga rendah. Kalau mau laku, turunkan harganya. Buahmu kecil-kecil begitu, kata seorang pembeli sambil menawar dengan kasar. Gading hanya bisa mengangguk. Ia tidak punya pilihan selain menerima harga yang bahkan tidak sebanding dengan lelahnya. Uang yang ia dapat hari itu lebih sedikit dari kemarin. Dengan hati berat, ia hanya bisa membeli sepotong ikan asin kecil dan sedikit beras. Harapannya untuk membeli obat bagi ibunya kembali pupus. Saat berjalan pulang, beberapa orang desa berbisik-bisik di belakangnya. Kasihan sekali si Gading itu. Hidupnya selalu susah. Andai ayahnya masih ada, mungkin nasibnya berbeda. Apa gunanya kasihan? Hidup ini keras. Siapa yang kuat, dia yang bisa bertahan. Kata-kata itu menampar telinga Gading, tapi ia memilih diam. Ia tidak bisa membuang tenaga untuk marah. Satu-satunya yang ada di pikirannya hanyalah wajah ibunya di rumah, menunggu kepulangannya. Ketika Gading sampai di rumah, Ibu Wulan tengah berbaring dengan napas berat. Wajahnya tampak semakin pucat. "Ibu, aku pulang," ucap Gading dengan senyum dipaksakan, sambil menunjukkan ikan asin dan beras yang ia beli. Ibu Wulan menoleh pelan, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Nak. Kau pasti sangat lelah." Gading menggeleng cepat. "Tidak, Bu. Aku baik-baik saja. Aku kuat. Jangan pikirkan aku. Ibu harus makan yang cukup supaya sehat." Namun di balik senyum itu, hatinya seakan runtuh. Ia tahu makanan sederhana ini tidak cukup untuk mengembalikan tenaga ibunya. Ia tahu setiap hari tubuh ibunya makin rapuh. Malam itu, setelah makan sederhana, Gading duduk di depan rumah sendirian. Angin malam berhembus dingin, membawa suara hutan yang sunyi. Ia menatap langit penuh bintang, lalu kedua tangannya terangkat, berdoa dengan lirih. "Ya Tuhan, aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku sudah berusaha, tapi rasanya selalu kurang. Ibu semakin lemah, sementara aku tidak bisa memberikan apa-apa selain makanan seadanya. Kalau memang masih ada harapan, tunjukkanlah jalan untukku. Jangan biarkan aku kehilangan ibu." Suaranya pecah. Air mata yang ia tahan sejak pagi akhirnya jatuh juga. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Gading menangis di bawah langit malam, tanpa ada yang melihat selain bintang-bintang. Ia merasa seolah semua beban dunia menindih pundaknya. Tetapi di dalam tangis itu, ia juga menyimpan tekad yang keras, ia tidak akan menyerah, apapun yang terjadi. Keesokan paginya, keadaan Ibu Wulan semakin memburuk. Tubuhnya demam tinggi, keringat dingin membasahi dahi. Gading panik, ia mencoba mengompres dengan air seadanya. "Ibu, bertahanlah, aku janji, aku akan menemukan jalan. Aku tidak akan membiarkan ibu pergi begitu saja," ucapnya dengan suara bergetar. Ibu Wulan membuka mata sebentar, menatap anaknya dengan penuh kasih sayang meski dalam kondisi lemah. "Gading, kau anak yang baik. Ibu bangga padamu." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk jantung Gading. Ia tahu,
Kata-kata itu terdengar seperti pesan terakhir. Tapi ia menolak untuk mempercayainya. Ibu jangan bicara seperti itu. Ibu akan sembuh. Aku pasti akan menemukan caranya, serunya, kali ini dengan nada putus asa yang berubah menjadi teriakan. Ia berlari keluar rumah, menuju hutan, seakan ingin menantang dunia. Hatinya penuh amarah dan kesedihan, bercampur jadi satu. Ia tidak peduli lagi dengan lelah, tidak peduli dengan bahaya. Yang ada dalam pikirannya hanya satu, ia harus menemukan sesuatu, apapun itu, yang bisa menyelamatkan ibunya. Hari-hari itu menjadi semakin berat bagi Gading. Ia berjuang tanpa henti, tetapi selalu merasa kalah. Tubuhnya kurus karena makan seadanya, tenaganya terkuras, pikirannya kalut. Namun satu hal yang tidak pernah padam dalam dirinya adalah cintanya kepada ibunya. Dan cinta itulah yang membuatnya tetap berdiri, meski dunia seakan bersekongkol untuk menjatuhkannya. Gading tidak tahu bahwa dalam keputusasaan yang paling dalam itulah, sebuah keajaiban sedang menunggunya. Senja turun perlahan, melabuhkan cahaya jingga di balik pepohonan hutan yang menjulang. Langkah Gading terasa berat, meski tubuhnya masih kokoh. Seharian ia mencari buah, menyusuri pohon demi pohon, ranting demi ranting, namun keranjang bambu di punggungnya hampir kosong. Rasa letih bercampur kecewa menekan dadanya. Hari itu adalah hari terburuk dalam pencariannya. Tak ada buah berlebih, tak ada hasil yang bisa dijual dengan harga layak. Hanya beberapa jambu hutan yang kecil dan asam, bahkan sebagian sudah rusak dimakan burung. Ia menghela napas panjang, duduk di tepi jalan setapak yang membelah hutan. Suara dedaunan bergesekan ditiup angin sore, sementara burung-burung kecil berkicau hendak kembali ke sarang. Kenapa selalu begini? Gumamnya lirih, kepalanya tertunduk. Aku sudah berusaha sekuat tenaga, tapi tetap saja tidak cukup. Apa memang aku harus menyerah? Ia terdiam sejenak. Di benaknya, wajah Ibu Wulan muncul, pucat dan lemah, terbaring di tikar lusuh. Ingatan itu membuat hatinya kembali kuat. Tidak, aku tidak boleh menyerah. Selama ibu masih hidup, aku harus terus berusaha. Dengan berat hati, ia berdiri kembali, hendak melanjutkan perjalanan pulang meski hanya membawa hasil sedikit. Namun tepat ketika ia melangkah, matanya menangkap sesuatu yang berbeda. Di kejauhan, di antara pepohonan, tampak kilauan warna yang tak biasa. Seperti semburat cahaya biru, hijau, dan emas yang menari-nari dalam senja. Gading tertegun, berhenti melangkah. Apa itu? Bisiknya, matanya terpaku pada kilauan aneh itu. Rasa penasaran mengalahkan rasa lelah. Ia melangkah perlahan, mendekati sumber cahaya. Semakin dekat, ia mulai mendengar suara lirih, seperti desir lembut angin yang membawa nada. Dan di sanalah ia melihatnya, seekor burung merak berdiri anggun di atas batu besar, bulu-bulunya mengembang, berkilauan memantulkan cahaya sore. Bulu ekornya memancarkan warna yang menakjubkan, seolah menyimpan cahaya langit senja itu sendiri. Biru kehijauan, emas berkilau, dan ungu lembut berpadu menjadi tarian warna yang tidak pernah dilihat oleh Gading seumur hidupnya. Burung itu berdiri tenang, kepalanya tegak, matanya tajam namun lembut menatap ke arah Gading. Merak? Gading bergumam, tak percaya pada apa yang dilihatnya. Ia mendekat perlahan, takut mengejutkan burung itu. Namun anehnya, merak itu tidak terbang, tidak lari. Justru seolah menunggunya. Hati Gading berdegup kencang. Ia merasa seakan berada di mimpi. Burung itu begitu indah, lebih indah daripada apapun yang pernah ia lihat. Tubuhnya memancarkan aura hangat yang aneh, membuat Gading merasa damai meski hatinya sedang kalut. Saat ia berdiri hanya beberapa langkah di depan merak itu, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Suara lirih terdengar, bukan dari mulut burung itu, melainkan langsung di dalam benak Gading. Engkau lelah, wahai manusia. Gading terperanjat, matanya membelalak. Ia menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tak ada orang lain. Namun suara itu jelas,
seolah berbicara langsung ke dalam hatinya. Siapa? Tanya Gading terbata-bata. Jangan takut, suara itu kembali terdengar, tenang dan menenangkan. Aku yang ada di hadapanmu. Aku melihat hatimu yang tulus, meski tubuhmu penuh luka dan lelah. Gading terdiam, menatap merak itu tak berkedip. Apakah kau berbicara padaku? Merak itu mengembangkan bulunya perlahan, seolah mengangguk. Cahaya warna-warni kembali memancar, membuat suasana hutan terasa magis. Hatimu penuh kasih untuk ibumu. Aku tahu, ia telah lama sakit. Aku tahu, kau mencari jalan untuk menyembuhkannya. Mendengar itu, dada Gading seketika berguncang hebat. Air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Kau tahu tentang ibu? Kau tahu penderitaannya? Kau tahu aku tidak mampu berbuat apa-apa? Suaranya pecah, tubuhnya bergetar menahan tangis. Burung merak itu menunduk sedikit, seakan mengerti. Kesetiaanmu diuji oleh waktu, dan kau tidak menyerah. Karena itu, aku datang padamu. Ada yang bisa menolong ibumu. Gading terperangah, matanya membesar. Benarkah? Ada yang bisa menyembuhkan ibu? Ya, jawab suara itu lembut. Di dalam hutan ini, tumbuh sebatang pohon yang jarang sekali dilihat manusia. Buahnya menyimpan kesembuhan. Jika ibumu memakan buah itu, tubuhnya akan pulih. Kata-kata itu membuat tubuh Gading gemetar, kali ini bukan karena putus asa, melainkan karena harapan. Harapan yang selama ini hampir padam kini menyala kembali. Tolong tunjukkan padaku, di mana pohon itu berada, serunya, setengah memohon, setengah berteriak. Merak itu menoleh, lalu melompat turun dari batu besar. Dengan langkah anggun, ia berjalan ke arah hutan yang lebih dalam. Sesekali ia menoleh ke belakang, seakan menyuruh Gading mengikutinya. Tanpa ragu, Gading berlari mengejarnya. Meski tanah licin, meski tubuhnya letih, ia tak peduli. Hatinya kini hanya dipenuhi satu tujuan, menemukan buah itu demi ibunya. Perjalanan itu terasa seperti mimpi. Burung merak itu berjalan di depan, bulu-bulunya memancarkan cahaya lembut yang menerangi jalan setapak yang semakin gelap ditelan senja. Gading mengikuti dengan penuh semangat, tak lagi merasakan lelah. Hingga akhirnya, mereka tiba di sebuah tempat yang berbeda. Di tengah rimbunnya pepohonan, berdiri sebuah pohon besar dengan batang berkilau keemasan, daunnya hijau bercahaya seperti zamrud. Dan di cabangnya, bergantung buah-buah bulat berwarna merah menyala, memancarkan cahaya lembut. Gading ternganga, tak percaya pada matanya. Inikah pohonnya? Ya, jawab suara merak itu. Ambillah satu buah. Itu cukup untuk menyembuhkan ibumu. Tapi ingat, jangan serakah. Pohon ini hanya memberi pada mereka yang tulus hatinya. Dengan hati-hati, Gading mendekat. Tangannya bergetar saat meraih salah satu buah. Begitu ia memetiknya, cahaya buah itu berdenyut lembut, seolah bernyawa. Air mata kembali jatuh di pipinya. Terima kasih, bisiknya. Suaranya nyaris hilang ditelan isak haru. Gading menoleh ke arah merak itu, ingin mengucapkan syukur. Namun burung itu hanya menatapnya dengan tatapan dalam, penuh arti, seolah berkata, ini baru permulaan. Dengan buah itu tergenggam erat di tangannya, Gading berlari pulang secepat mungkin, hatinya dipenuhi doa dan harapan. Ia tidak tahu, malam itu adalah awal dari sebuah kisah persahabatan yang akan mengubah segalanya. Malam turun perlahan, menutupi hutan dengan kabut tipis. Gading berlari menembus kegelapan dengan napas terengah-engah. Tangannya menggenggam erat buah bercahaya yang tadi ditunjukkan oleh burung merak. Setiap kali ia menatap buah itu, dadanya bergetar hebat. Antara percaya dan tidak, antara harapan dan keraguan. Jalan setapak yang ia lalui terasa panjang, meski sudah sering ia tempuh. Hatinya dipenuhi rasa cemas, takut terlambat, takut semua ini hanya mimpi. Namun setiap kali pikiran itu muncul, bayangan wajah Ibu Wulan membuatnya kembali kuat.
Aku harus sampai. Ibu harus sembuh. Aku tidak boleh terlambat, bisiknya, sambil menambah langkah. Ketika ia tiba di rumah, suara batuk ibunya terdengar lebih parah dari biasanya. Nafas Ibu Wulan terputus-putus, tubuhnya gemetar dalam selimut tipis. Gading segera berlari masuk, meletakkan keranjang di sudut, dan duduk di samping ibunya. "Ibu," panggilnya, suaranya parau. Ibu Wulan membuka mata perlahan, wajahnya pucat pasi. "Gading, kau pulang?" "Ya, Bu. Aku membawa sesuatu untuk ibu," ucap Gading sambil menunjukkan buah merah bercahaya di tangannya. Mata Ibu Wulan sedikit melebar, menatap buah itu dengan heran. "Buah apa itu, Nak? Ibu belum pernah melihatnya." Gading menunduk, mencoba menahan emosi. "Aku juga tidak tahu, Bu. Tapi, aku bertemu seekor burung merak di hutan. Bukan merak biasa, Bu. Dia bisa bicara dengan hatiku. Dia bilang, buah ini bisa menyembuhkan ibu." Ibu Wulan terdiam. Senyum samar muncul di wajahnya yang lemah. "Gading, apakah kau tidak salah lihat? Dunia ini keras, Nak. Jangan mudah percaya pada hal aneh." Gading menggenggam tangan ibunya dengan erat. "Aku tahu, Bu. Aku pun hampir tidak percaya. Tapi entah kenapa, hatiku mengatakan bahwa ini benar. Aku mohon, Bu, makanlah buah ini. Mungkin inilah jawaban dari doa-doa kita selama ini." Hening sejenak. Angin malam masuk dari celah dinding kayu, membawa hawa dingin. Ibu Wulan menatap buah itu lagi, kemudian menatap wajah anaknya yang penuh harap dan air mata. "Kalau memang ini yang kau percayai, baiklah, Nak. Ibu akan mencobanya," ucapnya dengan suara lemah namun mantap. Gading segera memotong buah itu dengan pisau kecil. Aroma manis yang aneh langsung menyeruak, memenuhi ruangan. Potongan buah itu berkilau lembut, seperti menyimpan cahaya bulan. Dengan hati-hati, Gading menyuapkan sepotong ke bibir ibunya. "Ibu, pelan-pelan saja." Ibu Wulan menggigit perlahan, mengunyah dengan tenaga sisa. Wajahnya tampak ragu, namun dalam beberapa saat matanya sedikit melebar. Rasanya manis sekali. Seperti madu, seperti air segar dari gunung. Gading menatap dengan penuh harap, seakan menunggu keajaiban terjadi saat itu juga. Ia menyuapkan potongan berikutnya, hingga ibunya memakan hampir separuh buah itu. Setelah selesai, Ibu Wulan terbaring kembali. Gading menatapnya tanpa berkedip, jantungnya berdegup kencang. Namun tak ada perubahan cepat. Nafas ibunya masih berat, wajahnya tetap pucat. Rasa cemas kembali menyeruak. Gading meraih tangan ibunya, lalu menunduk. Air mata jatuh membasahi tikar. "Ya Tuhan, kalau ini hanya mimpi, jangan bangunkan aku. Kalau ini benar, tolonglah, sembuhkan ibu. Jangan biarkan aku kehilangan satu-satunya orang yang kucintai di dunia ini." Tangisnya pecah. Malam itu, ia duduk di samping ibunya, menggenggam tangannya erat, tidak beranjak sedikit pun. Waktu berjalan perlahan. Hingga menjelang tengah malam, sesuatu mulai terjadi. Nafas Ibu Wulan yang tadinya berat kini terdengar lebih teratur. Keringat dingin yang membasahi dahinya perlahan menghilang. Wajah pucatnya mulai mendapat sedikit rona. Gading terperanjat, matanya terbelalak. "Ibu? Ibu bagaimana rasanya?" Ibu Wulan membuka mata, kali ini lebih segar. Ia menghela napas panjang, lalu tersenyum tipis. Entah kenapa, tubuh ibu terasa lebih ringan. Rasa sakit di dada itu berkurang. Air mata bahagia langsung mengalir di pipi Gading. Ia tertawa dan menangis bersamaan, memeluk ibunya dengan erat. "Alhamdulillah, terima kasih, Tuhan. Terima kasih." Sepanjang malam, Gading tak henti-hentinya bersyukur. Ia menjaga ibunya sambil terus memperhatikan setiap perubahan. Semakin lama, tubuh Ibu Wulan tampak lebih tenang. Tidurnya nyenyak, tanpa batuk yang menyiksa seperti malam-malam sebelumnya.
Gading duduk di samping, menatap wajah ibunya yang damai. Hatinya penuh haru. Semua perjuangan, semua air mata, semua rasa putus asa seolah terbayar dengan momen itu. Namun ia juga tahu, keajaiban ini bukan datang begitu saja. Ada sosok burung merak yang telah menunjukkan jalan. Burung itu bukanlah hewan biasa. Aku harus menemuinya lagi, aku harus mengucapkan terima kasih, gumamnya dalam hati. Pagi pun tiba. Cahaya matahari menyelinap masuk melalui celah dinding kayu. Gading terbangun setelah semalaman terjaga. Ia menoleh ke arah ibunya, dan hatinya kembali bergetar bahagia. Ibu Wulan duduk bersandar, wajahnya jauh lebih segar dari hari-hari sebelumnya. Meski masih tampak lemah, senyumnya kembali, senyum yang sudah lama tak terlihat. "Selamat pagi, Nak," sapa Ibu Wulan dengan suara lebih kuat. "Selamat pagi, Ibu," jawab Gading dengan senyum bercampur air mata. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Gading merasa harapan benar-benar nyata. Dan jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Pagi itu, cahaya matahari masuk menembus sela-sela dinding bambu rumah Gading. Udara hutan yang sejuk membawa aroma tanah basah, tanda embun semalam masih menempel di dedaunan. Bagi Gading, pagi itu bukan sekadar hari baru. Pagi itu terasa seperti kehidupan baru. Ia terbangun setelah semalaman nyaris tak tidur. Pandangannya langsung tertuju pada ibunya. Ibu Wulan, yang selama berbulan-bulan hanya bisa terbaring lemah, kini tampak duduk bersandar dengan wajah lebih segar. Senyum tipis yang sudah lama hilang akhirnya kembali menghiasi bibirnya. "Selamat pagi, Nak," sapa Ibu Wulan pelan, namun kali ini suaranya jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Gading tertegun. Dadanya bergetar mendengar suara itu. Suara yang dulu ia kenal, suara yang penuh kelembutan, kini kembali hadir setelah sekian lama. Ia langsung mendekat, menggenggam tangan ibunya erat. "Selamat pagi, Ibu. Astaga, lihatlah dirimu. Kau terlihat jauh lebih baik." Ibu Wulan tersenyum sambil menatap anaknya dengan penuh kasih. Entah mengapa, tubuh ibu terasa lebih ringan, Nak. Rasa sakit di dada itu hilang, dan batuk ibu sudah jauh berkurang. Gading hampir tak bisa menahan air matanya. Malam itu ia sudah melihat tanda-tanda perubahan, tapi kini ia menyaksikan keajaiban itu dengan mata kepala sendiri. Hari itu berjalan dengan berbeda dari hari-hari sebelumnya. Biasanya, Gading harus menyiapkan air hangat, menyeka keringat dingin ibunya, atau membantu ibunya minum karena tangan yang lemah. Namun kini, Ibu Wulan bisa meminum air sendiri, bahkan mencoba berdiri perlahan meski masih butuh pegangan. "Ibu, jangan memaksakan diri dulu," kata Gading, menahan bahu ibunya. Ibu Wulan tersenyum, menepuk tangan anaknya lembut. "Tenang saja, Nak. Ibu hanya ingin mencoba. Rasanya sayang kalau hanya terbaring terus. Tubuh ini seperti mendapat tenaga baru." Gading mengangguk pelan, tapi di dalam hatinya ia bersorak bahagia. Baginya, pemandangan itu adalah hadiah terindah. Siang harinya, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Ibu Wulan meminta Gading untuk menemaninya keluar rumah, sekadar duduk di beranda dan menghirup udara segar hutan. Sudah hampir setahun lamanya wanita itu tidak merasakan cahaya matahari secara langsung. Dengan perlahan, Gading membantu ibunya berjalan ke beranda. Ketika cahaya matahari mengenai wajahnya, Ibu Wulan menutup mata, mengangkat wajahnya ke langit, dan tersenyum lega. "Ya Tuhan, betapa rindunya ibu pada sinar ini." Hangatnya menembus kulit, seolah membangunkan semua yang mati di dalam tubuh ibu, ucapnya dengan suara bergetar. Gading menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. "Ibu, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya bisa bersyukur." Ibu Wulan meraih tangan anaknya, menggenggam erat. "Semua ini berkat-Mu, Gading. Kau yang tidak pernah menyerah, meski hidup kita begitu sulit. Kau yang selalu mencari cara, dan kini, kau menemukan keajaiban itu." Gading menggeleng cepat, suaranya parau.
Tidak, Bu, ini semua bukan hanya aku. Aku hanyalah perantara. Aku percaya, ada campur tangan Tuhan, ada misteri yang lebih besar. Burung merak itu, dialah yang menunjukkan jalan. Sepanjang hari, perubahan demi perubahan semakin jelas. Wajah Ibu Wulan yang dulu pucat kini perlahan mendapatkan rona segar. Tubuhnya yang kurus dan kaku mulai bergerak lebih luas. Bahkan senyum dan tawanya, sesuatu yang sudah lama hilang dari rumah kecil itu, mulai terdengar lagi. Bagi Gading, rumah itu seakan berubah. Dinding bambu yang rapuh tidak lagi terasa pengap, tikar usang yang mereka duduki terasa seperti karpet paling indah di dunia. Dan aroma sederhana dari rebusan singkong pun kini terasa seperti jamuan istimewa. Semua karena satu hal, kebahagiaan kembali. Namun, di balik rasa syukur itu, hati Gading juga dipenuhi rasa penasaran yang besar. Siapa sebenarnya burung merak itu? Dari mana datangnya? Mengapa ia tahu tentang penyakit ibunya? Dan mengapa ia menolong mereka? Pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya, membuatnya gelisah meski bahagia. Ia tahu, suatu saat ia harus kembali ke hutan untuk mencari jawaban. Tapi untuk sementara waktu, ia memilih menikmati momen bersama ibunya. Malam tiba, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Gading mendengar suara ibunya membaca doa dengan suara lantang. Tidak lagi berbisik lemah, tidak lagi terputus-putus oleh batuk. Suara itu memenuhi ruangan, membawa ketenangan mendalam. Ya Tuhan, terima kasih atas rahmat MU. Terima kasih karena telah memberi kesempatan bagi hamba MU ini untuk merasakan hidup kembali. Lindungi anakku, Gading. Balaslah segala pengorbanannya dengan kebahagiaan yang layak ia dapatkan. Gading terdiam, air mata jatuh satu persatu mendengar doa itu. Malam itu ia tidur dengan hati penuh syukur, merasa dunia akhirnya berpihak padanya. Keesokan paginya, keajaiban semakin nyata. Ibu Wulan bangun lebih awal, menyapu halaman rumah dengan langkah pelan namun pasti. Gading yang baru keluar rumah terkejut melihat pemandangan itu. "Ibu, kenapa tidak membangunkanku? Biarlah aku yang mengerjakan itu," seru Gading sambil menghampiri. Ibu Wulan tertawa kecil. Suara tawanya seperti musik bagi telinga Gading. "Justru ibu ingin melakukannya sendiri. Kau sudah terlalu banyak berkorban, Nak. Biarkan ibu ikut merasakan menjadi bagian dari kehidupan ini lagi." Gading tidak bisa berkata-kata. Ia hanya berdiri di samping, menatap ibunya dengan bangga dan haru. Hari-hari berikutnya, kesembuhan Ibu Wulan semakin terlihat jelas. Ia mulai membantu memasak lagi, menyiapkan makanan sederhana untuk Gading sebelum ia pergi ke pasar. Suasana rumah kecil mereka berubah menjadi hangat, penuh canda dan cerita. Bagi Gading, ini adalah kebangkitan. Ia tak lagi berangkat ke pasar dengan hati gelisah, tak lagi dihantui ketakutan setiap kali meninggalkan rumah. Kini ia bisa fokus mencari rezeki, sambil membawa harapan baru untuk masa depan mereka. Namun, di balik kebahagiaan itu, satu janji berulang kali bergaung di dalam hati Gading. Aku harus kembali ke hutan. Aku harus menemui burung merak itu. Aku harus mengucapkan terima kasih. Dan ia tahu, pertemuan itu akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Beberapa hari setelah keajaiban itu, rumah kecil di pinggir hutan kembali hidup dengan tawa. Ibu Wulan perlahan bisa melakukan pekerjaan sederhana, sementara Gading merasa bebannya sedikit demi sedikit terangkat. Namun, di balik kebahagiaan itu, satu hal terus menghantui pikirannya, burung merak. Setiap malam, sebelum tidur, wajah burung itu selalu muncul dalam bayangannya. Bulu-bulu indah yang memantulkan cahaya, tatapan matanya yang dalam seolah menyimpan ribuan rahasia, dan bisikan lembut yang mengarahkan Gading pada buah penyembuh, semuanya terasa nyata, lebih nyata daripada mimpi. Pada suatu pagi yang cerah, setelah memastikan ibunya benar-benar sehat dan mampu ditinggal, Gading mengambil keputusan. Ia menyiapkan bekal sederhana, sebungkus singkong rebus, sebotol air,
dan sebilah pisau kecil yang selalu ia bawa ketika masuk ke hutan. "Ibu, hari ini aku akan masuk hutan agak jauh," katanya sambil mengikat keranjang kosong di punggung. Ibu Wulan menoleh dengan wajah tenang. "Untuk apa, Nak? Bukankah buah-buahan di sekitar cukup untukmu jual di pasar?" Gading menunduk, lalu tersenyum tipis. "Aku ingin mencari burung itu lagi, Bu. Burung merak yang menunjukkan jalan padaku. Aku harus mengucapkan terima kasih." Ibu Wulan terdiam sejenak, lalu mengangguk dengan mata berkaca-kaca. "Pergilah, Nak. Kalau burung itu benar adanya, maka dia adalah utusan Tuhan untuk kita. Jangan lupa bersikap hormat padanya." Dengan langkah mantap, Gading memasuki hutan. Suara kicau burung dan desir angin mengiringinya. Setiap langkahnya dipenuhi rasa harap dan sedikit cemas. Apakah burung itu masih ada? Apakah ia bisa menemukannya kembali? Ataukah semuanya hanya sekali terjadi, sebuah keajaiban yang tidak akan terulang? Ia berjalan mengikuti jalur yang sama seperti pertama kali ia bertemu burung merak. Semak belukar, pepohonan tinggi, dan aroma tanah basah membangkitkan ingatan tentang malam penuh keajaiban itu. "Burung merak, di mana kau sekarang?" gumam Gading dalam hati. Perjalanan semakin dalam. Suasana hutan perlahan berubah sunyi. Cahaya matahari menembus dedaunan, menciptakan corak bercahaya di tanah. Saat itu, suara samar terdengar. Suara seperti sayap bergetar, lembut tapi jelas. Degup jantung Gading semakin cepat. Ia menoleh ke segala arah. Dan di sanalah ia melihatnya. Di sebuah batu besar, berdiri seekor burung merak dengan bulu indah memancarkan kilau hijau kebiruan. Ekor panjangnya terurai anggun, seperti payung alam yang bersinar di bawah cahaya matahari. Matanya menatap Gading dengan sorot lembut namun penuh wibawa. Gading tertegun. Seluruh tubuhnya merinding. Ia menunduk dalam, hampir berlutut di tanah. Kau benar-benar ada?" bisiknya dengan suara bergetar. Burung merak itu mengepakkan sayap perlahan, lalu mengeluarkan suara nyaring yang anehnya terdengar seperti sapaan. Air mata Gading mengalir tanpa bisa ditahan. Ia melangkah mendekat perlahan, lalu bersimpuh di hadapan burung itu. Terima kasih karena kau telah menolong ibuku. Dia kini sehat kembali, semua berkat petunjukmu." Burung merak itu tidak menjawab dengan kata-kata, namun sesuatu terasa masuk ke dalam hati Gading. Seolah suara itu berbicara langsung tanpa bibir. "Kau adalah anak yang berbakti. Ketulusanmu memanggilku, dan Tuhan mengizinkan aku menunjukkan jalan." Gading menoleh cepat, matanya melebar. Ia menatap burung itu dengan campuran takjub dan bingung. Apakah aku mendengar suaramu di dalam hatiku?" Burung merak mengangguk perlahan, sorot matanya dalam dan menenangkan. "Tidak semua manusia bisa mendengar suaraku. Hanya mereka yang hatinya bersih dan penuh kasih. Kau, Gading, adalah salah satunya." Gading terdiam, dadanya bergetar hebat. Ia merasa kecil, namun sekaligus dihargai. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku hanyalah seorang lelaki miskin. Tapi kalau boleh aku bertanya, siapa kau sebenarnya? Mengapa kau menolongku?" Burung merak mengepakkan sayapnya, membuat kilau cahaya menari di sekitar mereka. "Aku hanyalah makhluk yang menjaga keseimbangan hutan ini. Banyak yang tidak bisa kulakukan, tapi ketika aku melihat doamu, doa tulus seorang anak untuk ibunya, aku tidak bisa diam. Ada buah di hutan ini yang hanya akan ditunjukkan kepada mereka yang benar-benar tulus. Dan kau telah membuktikan itu." Gading terisak. Ia menunduk, menggenggam tanah di depannya. "Kalau begitu, aku berhutang nyawa padamu. Aku tidak tahu bagaimana membalasnya." Burung merak mendekat, menyentuhkan ujung sayapnya ke pundak Gading. "Kau tidak perlu membalas. Cukup teruslah menjaga ibumu, teruslah hidup dengan hati yang bersih. Itu sudah cukup." Namun sebelum burung itu mundur, ia kembali menatap Gading dengan sorot tajam,
seolah memberi pesan penting. Tapi ketahuilah, perjalananmu belum selesai. Kesembuhan ibumu hanyalah permulaan. Ada hal besar yang menantimu, sesuatu yang akan menguji hatimu lebih dari sebelumnya. Kata-kata itu membuat Gading terdiam. Dadanya terasa sesak, antara takut dan penasaran. Apa maksudmu? Apa yang akan terjadi? Burung merak tidak menjawab. Ia hanya mengepakkan sayap, lalu melompat ke udara. Dengan anggun, tubuhnya melayang, meninggalkan jejak cahaya yang memudar di antara pepohonan. Merak! Tunggu, seru Gading, berlari beberapa langkah. Tapi burung itu sudah menghilang di kejauhan. Hening kembali menyelimuti hutan. Gading berdiri terpaku, dadanya masih bergemuruh oleh kata-kata burung itu. Ujian, hal besar, apa maksudnya? Ia menatap langit di antara dedaunan, lalu menarik napas panjang. Apapun itu, aku akan hadapi. Selama ibu ada di sisiku, aku akan kuat. Dengan hati penuh tekad, ia kembali pulang. Dan sejak hari itu, ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Sejak pertemuan keduanya di hutan itu, hati Gading dipenuhi oleh rasa yang sulit dijelaskan. Ia merasa seakan-akan ada sesuatu yang tumbuh dalam dirinya, kekuatan, keyakinan, dan harapan baru. Kata-kata burung merak tentang ujian besar memang masih membekas, tetapi kehangatan tatapan dan sentuhan sayapnya lebih kuat daripada rasa cemas. Beberapa hari kemudian, setelah memastikan ibunya semakin sehat, Gading kembali melangkah ke dalam hutan. Ada dorongan aneh di hatinya, seperti panggilan halus yang menuntun langkahnya. Semakin dalam ia masuk, semakin jelas perasaan itu. Dan benar saja, di sebuah lapangan kecil yang dikelilingi pepohonan besar, burung merak itu sudah menunggunya. Berdiri anggun di atas batu, bulu-bulunya berkilau terkena cahaya matahari sore. Merak, bisik Gading dengan hati bergetar. Ia melangkah mendekat, menunduk dalam hormat. Aku senang bisa bertemu denganmu lagi. Burung merak menatapnya, lalu perlahan mengepakkan sayap. Kali ini, suara di dalam hati Gading terdengar lebih jelas. Aku tahu kau akan datang. Hatimu memanggilku, Gading. Hari-hari setelah itu berubah. Gading mulai sering pergi ke hutan, bukan lagi sekadar mencari buah untuk dijual di pasar, melainkan untuk bertemu dengan burung merak. Aneh tapi nyata, ia selalu tahu kemana harus melangkah. Seperti ada benang tak terlihat yang menuntun langkahnya ke tempat di mana merak menunggu. Setiap kali bertemu, mereka tak banyak bertukar kata, tetapi keheningan di antara mereka syarat makna. Burung merak kerap hanya menatap, dan dalam tatapan itu, Gading merasa seolah memahami sesuatu yang dalam. Suatu sore, Gading duduk di akar pohon besar, sementara burung merak berdiri tak jauh darinya. Angin hutan berembus lembut, membuat bulu merak berkilau seperti permata hidup. Aku ingin tahu sesuatu, kata Gading lirih. Mengapa kau memilihku? Banyak orang hidup di dunia ini, banyak yang berdoa. Mengapa aku yang mendapat keajaiban? Burung merak menoleh, sorot matanya teduh. Karena doa yang lahir dari kasih sayang seorang anak kepada ibunya lebih kuat daripada doa yang lahir dari ambisi. Kau berdoa bukan untuk dirimu, melainkan untuk orang lain. Itu yang membuat hatimu bersinar, dan sinar itu sampai padaku. Gading terdiam lama, hatinya bergetar. Ia menunduk, mencengkeram lututnya. Air mata kembali mengalir. Aku hanya ingin ibuku sembuh. Aku tidak peduli dengan diriku sendiri. Aku hanya takut kehilangannya. Burung merak mendekat perlahan. Ujung sayapnya menyentuh bahu Gading dengan lembut. Itulah sebabnya kau layak. Ketulusan selalu menemukan jalannya, bahkan di hutan yang paling gelap sekalipun. Seiring waktu, hubungan mereka semakin erat. Burung merak mulai mengajarkan banyak hal pada Gading, bukan dengan kata-kata panjang, melainkan dengan tanda-tanda, dengan simbol-simbol kehidupan di hutan. Suatu kali, burung merak membawa Gading ke sebuah aliran sungai kecil. Airnya jernih,
mengalir tenang di antara bebatuan. Di sana, merak menunduk, mencelupkan paruhnya, lalu menoleh pada Gading. Gading mengikuti gerakannya, mencelupkan tangannya, merasakan kesegaran air itu. Sejenak ia termenung. Air ini selalu mengalir meski dihalangi batu. Ia mencari jalannya, tidak pernah berhenti. Apakah kau ingin mengatakan bahwa aku juga harus begitu? Tidak boleh menyerah meski banyak rintangan? Burung merak hanya menatapnya, namun tatapannya seakan menjadi jawaban. Pada kesempatan lain, burung merak mengajak Gading ke sebuah pohon tua dengan akar menjalar ke tanah. Gading mengamati akar itu, lalu mengangguk perlahan. Akar yang kuat membuat pohon ini tetap berdiri meski diterpa badai. Kau ingin aku belajar bahwa hidup harus punya akar yang kuat, seperti cinta pada ibuku. Sekali lagi, burung merak hanya menatap, namun Gading tahu ia telah memahami pesan itu. Hari-hari itu menjadi momen berharga dalam hidup Gading. Ia tidak lagi merasa sendirian. Ada sahabat ajaib yang menemaninya, mendengar isi hatinya, dan membimbingnya dengan cara yang tak terduga. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam, Gading duduk di rerumputan bersama burung merak di sampingnya. Langit berwarna jingga keemasan, burung-burung kecil beterbangan kembali ke sarang. Aku tidak pernah punya teman dekat sebelumnya, kata Gading perlahan. Sejak kecil aku sibuk membantu ibu. Hidup kami sulit, jadi aku tidak pernah benar-benar bermain atau bergaul. Tapi sekarang, entah bagaimana, aku merasa kau adalah sahabatku. Kau bukan sekadar burung ajaib. Kau, seperti bagian dari hidupku. Burung merak mengepakkan sayapnya sekali, suaranya menggema lembut di hutan. Dan kau pun bukan sekadar manusia biasa bagiku. Kau adalah manusia dengan hati yang mampu melihat lebih dari apa yang tampak. Itu membuat kita terhubung. Sore itu berakhir dengan keheningan indah. Gading pulang dengan hati hangat, sementara di rumah, Ibu Wulan mulai memperhatikan perubahan anaknya. Kau tampak berbeda, nak, ucap Ibu Wulan suatu malam sambil menatap Gading yang sibuk memperbaiki anyaman Tika. Seperti ada sinar baru di wajahmu. Kau lebih tenang, lebih bahagia. Gading tersenyum kecil, menunduk. Mungkin karena aku merasa tidak sendirian lagi, Bu. Aku menemukan teman di hutan. Ibu Wulan mengernyit, lalu tersenyum. Teman? Siapa, nak? Gading terdiam. Ia ingin menceritakan tentang burung merak, tapi hatinya ragu. Bagaimana jika ibunya menganggap itu aneh? Namun ia ingat bagaimana ibunya percaya pada keajaiban buah penyembuh. Dia, seekor burung, Bu. Seekor merak. Tapi bukan merak biasa. Ibu Wulan terdiam, lalu menghela napas panjang. Kalau benar demikian, maka syukurilah. Dunia ini penuh misteri. Kalau burung itu adalah sahabatmu, maka jagalah persahabatan itu dengan hati-hati. Tidak semua manusia diberi kesempatan bersahabat dengan makhluk lain ciptaan Tuhan. Malam itu, Gading merenung lama. Ia merasa semakin yakin bahwa pertemuannya dengan merak bukanlah kebetulan. Ada tujuan besar di balik semuanya. Ia tahu, burung itu bukan sekadar penolong, ia adalah penuntun, bahkan mungkin pelindung. Dan semakin ia memikirkan hal itu, semakin besar pula rasa tanggung jawab dalam dirinya. Ia berjanji dalam hati, apapun yang terjadi, aku akan menjaga persahabatan ini. Aku akan menjaga ibu, dan aku akan menjaga ikatan dengan merak. Karena aku yakin, perjalanan ini baru saja dimulai. Hari-hari setelah terjalinnya persahabatan dengan burung merak berjalan dengan damai. Ibu Wulan semakin pulih, bahkan mulai terlihat seperti wanita yang jauh lebih muda dari usianya. Ia kembali bisa menyiapkan makanan sederhana, menyapu halaman, dan sesekali menjemur pakaian di bawah sinar matahari. Gading pun merasa hidupnya berubah. Ada semangat baru setiap kali ia pergi ke pasar. Tak hanya karena ibunya sehat, tapi juga karena ia tahu ada sahabat ajaib yang menemaninya di hutan. Setiap kali ia lelah,
ia teringat tatapan mata burung merak yang menenangkan. Namun, kehidupan yang tenang jarang bertahan lama. Ujian baru datang, justru saat Gading mulai merasa aman. Suatu pagi, Gading berjalan menuju pasar sambil membawa keranjang penuh buah hasil hutan. Hari itu ia berhasil mengumpulkan cukup banyak pisang hutan, jambu liar, dan beberapa umbi yang bisa dijual. Namun sesampainya di pasar, ia melihat suasana yang berbeda dari biasanya. Beberapa pedagang tampak gelisah, sementara orang-orang berbisik-bisik. Gading menghampiri seorang penjual sayur yang sudah lama dikenalnya. "Pak Sarman, ada apa dengan pasar hari ini? Mengapa semua terlihat gelisah?" Pak Sarman menoleh dengan wajah muram. "Kau belum dengar, Gading? Ada orang kaya dari desa sebelah yang ingin mengambil alih pasar ini. Katanya, ia akan membangun tempat baru, tapi hanya pedagang yang mampu membayar sewa mahal yang boleh berjualan di sana." Gading terdiam, matanya melebar. "Lalu bagaimana dengan kita? Pedagang kecil seperti kita?" Pak Sarman menghela napas panjang. "Itulah masalahnya. Kalau benar terjadi, kita akan tersingkir. Kita tak punya cukup uang untuk menyewa tempat di pasar baru." Kabar itu menyebar cepat. Semakin hari, keresahan semakin terasa. Orang-orang mulai cemas, termasuk Gading. Ia hanya mengandalkan pasar untuk menjual hasil hutan, agar bisa membeli kebutuhan sehari-hari dan obat sederhana untuk ibunya. Jika ia kehilangan itu, bagaimana mereka bisa bertahan hidup? Dalam perjalanan pulang, pikirannya penuh kegelisahan. Ia menatap keranjang yang hanya setengah terjual, lalu menghela napas panjang. "Apa yang harus kulakukan? Hidup baru saja mulai membaik, mengapa cobaan ini datang lagi?" Sesampainya di rumah, Ibu Wulan melihat wajah muram anaknya. "Ada apa, Gading? Mengapa kau terlihat gelisah?" Gading menceritakan semuanya. Ibu Wulan mendengarkan dengan seksama, lalu menggenggam tangan anaknya. "Nah, jangan khawatir dulu. Ingatlah, kita pernah berada di titik terendah, tapi Tuhan menolong kita. Kalau kita tulus dan sabar, pasti ada jalan." Kata-kata itu menenangkan hati Gading sedikit. Namun tetap saja, bayangan kehilangan satu-satunya mata pencaharian membuatnya gelisah. Malam itu, Gading pergi ke hutan. Ia tahu hanya ada satu makhluk yang bisa menenangkan hatinya, burung merak. Ia berjalan menembus pepohonan dengan langkah cepat, berharap bisa menemukan sahabatnya. Di sebuah lapangan kecil yang diterangi sinar bulan, burung merak itu muncul. Bulu-bulunya berkilau perak, seakan menyerap cahaya malam. "Merak," suara Gading parau, penuh emosi. Ia bersimpuh di hadapan burung itu. "Aku bingung. Ada orang kaya yang ingin menguasai pasar. Kalau itu terjadi, aku dan ibuku tak bisa lagi menjual hasil hutan. Bagaimana kami bisa hidup?" Burung merak menatapnya lama, kemudian suaranya kembali terdengar di dalam hati Gading. "Hidup selalu memberi ujian setelah keajaiban. Jangan takut, Gading. Ujian ini bukan untuk menghancurkanmu, melainkan untuk menguatkanmu." Gading menunduk, menggenggam tanah dengan tangan gemetar. "Tapi apa yang harus kulakukan? Aku hanya seorang miskin. Aku tidak punya kuasa melawan orang kaya." Burung merak mendekat, menyentuhkan ujung sayapnya ke pundak Gading. Kekuatan tidak selalu datang dari harta atau kuasa. Kadang, kekuatan datang dari hati yang bersih dan keberanian untuk bertahan. Ingatlah sungai yang tetap mengalir meski dihalangi batu. Kau pun harus begitu. Gading terdiam lama. Kata-kata itu menancap di hatinya, tapi ia masih belum tahu harus berbuat apa. Hari-hari berikutnya, kabar tentang pasar baru semakin jelas. Beberapa orang desa mulai mengeluh, sebagian bahkan sudah menyerah. "Tak ada gunanya melawan orang kaya," kata mereka. "Lebih baik kita mencari pekerjaan lain." Namun Gading tidak bisa begitu saja menyerah. Ia teringat burung merak, teringat pesan tentang sungai dan akar pohon. Suatu sore, ia duduk bersama ibunya di beranda rumah. "Ibu,
Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi aku tidak ingin menyerah begitu saja. Aku akan mencoba mencari jalan. Ibu Wulan menatap anaknya dengan bangga. Itulah anakku. Lakukan yang terbaik, nak. Ingat, jangan hanya memikirkan dirimu, tapi juga orang-orang lain yang bernasib sama. Kadang, keberanian seorang bisa menjadi harapan bagi banyak orang. Kata-kata ibunya semakin meneguhkan hatinya. Malam itu, Gading kembali merenung di tepi sungai kecil di hutan. Ia menatap air yang mengalir, mengingat pesan burung merak. Kalau sungai ini bisa terus mencari jalan meski dihalangi batu, aku pun harus begitu. Aku tidak boleh berhenti. Dan di tengah kesunyian itu, sebuah tekad baru lahir. Ia tidak hanya akan berjuang untuk dirinya sendiri dan ibunya, tetapi juga untuk para pedagang kecil yang terancam kehilangan mata pencaharian. Namun tekad saja tidak cukup. Gading tahu jalan di depannya akan sulit. Orang kaya itu punya uang, punya kuasa, dan punya pengaruh. Sementara dirinya hanya seorang lelaki miskin dari pinggir hutan. Tapi jauh di dalam hatinya, ia percaya satu hal, ia tidak sendirian. Ia punya ibunya yang selalu mendukung dengan doa, ia punya burung merak yang menuntun dengan bijaksana, dan ia punya keyakinan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan orang yang berjuang dengan tulus. Cobaan baru itu telah datang, dan Gading siap menghadapinya. Meski ia belum tahu bagaimana caranya, ia yakin satu hal, ujian ini akan menjadi awal dari perjalanan yang lebih besar. Keresahan semakin menyelimuti desa. Pasar kecil yang selama ini menjadi nadi kehidupan warga perlahan kehilangan semangatnya. Beberapa lapak mulai kosong. Pedagang kecil memilih berhenti, merasa tak ada gunanya melawan kekuatan besar. Orang-orang mulai pasrah. Hidup memang seperti ini, kata sebagian dari mereka. Yang kaya makin berkuasa, yang miskin hanya bisa menerima. Namun, Gading tidak bisa begitu saja menerima keadaan itu. Setiap kali ia melihat wajah ibunya yang penuh harap, dan setiap kali ia teringat sorot mata burung merak yang penuh makna, hatinya bergetar. Ia tahu, menyerah bukanlah pilihan. Suatu hari, seorang utusan datang ke pasar. Seorang pria berpakaian rapi dengan suara lantang, mengumumkan bahwa pasar lama akan ditutup dalam 2 bulan. Tuan Wiratama, orang yang berhati mulia, akan membangun pasar baru yang lebih megah dan teratur, ucapnya. Namun, tentu saja hanya pedagang yang mampu membayar tempat yang boleh ikut serta. Kata-kata itu menohok hati semua orang. Beberapa langsung menangis, sebagian hanya menunduk putus asa. Gading berdiri di antara kerumunan, dadanya bergemuruh. Ia ingin berteriak, ingin menentang, tetapi bibirnya keluh. Malamnya, ia pulang dengan wajah muram. Ibu Wulan melihat itu, lalu mendekat. Apa yang terjadi, nak? Pasar lama akan ditutup, Bu, jawab Gading lirih. Hanya yang mampu membayar mahal yang bisa berjualan di tempat baru. Itu artinya, aku tak punya lagi tempat untuk menjual hasil hutan. Ibu Wulan menatap anaknya dengan mata teduh. Dan apa yang akan kau lakukan? Gading terdiam lama. Lalu ia mengepalkan tangan. Aku harus berani, Bu. Aku tidak boleh diam. Jika aku diam, bukan hanya aku yang menderita, tapi semua pedagang kecil akan kehilangan harapan. Beberapa hari kemudian, Gading kembali pergi ke hutan untuk menemui sahabatnya. Burung merak sudah menunggunya, berdiri di atas batu dengan bulu-bulu yang berkilau diterpa cahaya matahari sore. Merak, ucap Gading dengan suara mantap, aku ingin melawan ketidakadilan ini. Tapi aku takut. Aku hanya seorang miskin. Bagaimana aku bisa menghadapi orang kaya dan berkuasa? Burung merak menatapnya lama, lalu suara lembut itu kembali bergema dalam hatinya. Keberanian bukan berarti tidak takut, Gading. Keberanian adalah tetap melangkah meski kau takut. Ingat akar pohon tua yang kau lihat. Meski angin kencang datang, pohon itu tidak tumbang, karena ia berakar kuat. Kau pun harus berakar pada kebenaran. Gading menunduk,
air matanya menetes. Aku takut gagal. Aku takut mempermalukan diriku sendiri. Tapi lebih dari itu, aku takut melihat orang-orang menyerah. Burung merak mendekat, menyentuhkan sayapnya di dada Gading. Selama hatimu murni, keberanianmu akan membawa cahaya. Ingatlah, cahaya kecil pun bisa menyingkirkan gelap malam. Kata-kata itu semakin meneguhkan tekad Gading. Beberapa hari kemudian, ia memutuskan untuk berbicara dengan para pedagang. Mereka berkumpul di rumah Pak Sarman, pedagang sayur tua. Wajah-wajah murung memenuhi ruangan kecil itu. Kita tidak bisa membiarkan ini terjadi, kata Gading dengan suara bergetar namun tegas. Kalau kita menyerah, kita akan kehilangan satu-satunya tempat mencari nafkah. Aku tahu kita miskin, aku tahu kita tidak punya kuasa. Tapi kalau kita bersatu, setidaknya kita bisa berjuang. Orang-orang terdiam. Beberapa menggeleng pelan. Tidak mungkin, Gading. Mereka terlalu kuat. Kita hanya akan dipermalukan. Namun Pak Sarman menatap Gading lama. Anak muda ini benar. Kalau kita diam saja, kita akan benar-benar kehilangan segalanya. Lebih baik mencoba melawan daripada hanya pasrah. Perlahan, beberapa orang mulai mengangguk. Meski masih ada rasa takut, kata-kata Gading menyalakan secercah harapan di hati mereka. Keesokan harinya, Gading memberanikan diri pergi menemui utusan Tuan Wiratama. Ia berdiri di depan pria itu dengan keberanian yang baru lahir. Aku ingin bicara, ucapnya lantang. Utusan itu menoleh, menatapnya dari ujung kaki hingga kepala. Siapa kau? Seorang miskin dari pinggir hutan berani menentang Tuan Wiratama. Aku memang miskin, jawab Gading, suaranya tegas meski tubuhnya gemetar. Tapi aku punya hak untuk hidup. Kami semua punya hak untuk berdagang, untuk memberi makan keluarga kami. Kau tidak bisa merampas itu begitu saja. Orang-orang di sekeliling terperangah. Tak ada yang menyangka seorang seperti Gading berani berkata seperti itu. Utusan itu terdiam sesaat, lalu tertawa sinis. Keberanianmu patut dihargai, tapi sia-sia. Kau pikir kata-katamu bisa mengubah keputusan Tuan Wiratama? Dunia ini bukan milik orang miskin, nak. Dunia ini milik orang yang punya kuasa. Gading mengepalkan tangan, dadanya sesak. Tapi ia mengingat kata-kata burung merak. Keberanian bukan berarti tanpa takut, melainkan tetap melangkah meski takut. Dengan mata menatap lurus, ia berkata, kalau memang dunia hanya milik orang berkuasa, maka biarkan aku menjadi batu kecil di jalanmu. Batu yang akan terus menghalangi langkahmu, meski kau ingin menyingkirkanku. Ucapan itu membuat banyak pedagang kecil menatapnya dengan mata berbinar. Untuk pertama kalinya, mereka melihat seseorang berdiri mewakili suara mereka. Meski utusan itu pergi dengan wajah murka, semangat baru sudah lahir di pasar. Orang-orang mulai berbisik satu sama lain. Mungkin kita masih bisa berjuang, mungkin kita tidak sendirian. Malamnya, Gading pulang dengan hati penuh campuran emosi, takut, cemas, namun juga bangga. Ibu Wulan mendekatinya. Kau berani, nak. Kau telah mengambil langkah besar. Ingat, tidak semua keberanian langsung membawa hasil. Tapi setiap langkah kecil bisa mengubah jalan. Gading menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Aku hanya ingin kita bisa hidup tenang, Bu. Aku hanya ingin kita tidak diperlakukan seolah-olah kita tidak ada artinya. Ibu Wulan tersenyum lembut. Dan kau sudah membuktikan bahwa orang miskin pun punya suara. Itu keberanian yang sesungguhnya. Malam itu, Gading kembali ke hutan. Burung merak sudah menunggunya. Tatapan mata merak itu lembut, penuh kebanggaan. Kau sudah melangkah, Gading. Inilah ujian keberanianmu. Jalan di depan akan lebih berat, tapi ingatlah, kau tidak sendiri. Gading mengangguk, air matanya jatuh. Aku akan terus melangkah, merak. Meski aku takut, meski aku lemah, aku tidak akan menyerah. Dan di bawah cahaya bulan yang redup, persahabatan mereka terasa semakin kuat.
Gading tahu, ujian baru saja dimulai. Kabar keberanian Gading menentang utusan Tuan Wiratama menyebar cepat. Dalam waktu singkat, nama Gading jadi perbincangan di pasar. Ada yang mengaguminya, ada pula yang mencibir. Anak itu gila, kata sebagian orang. Mana mungkin seorang miskin bisa melawan orang kaya sekuat Tuan Wiratama. Namun ada pula yang berbisik dengan kagum, setidaknya dia berani. Lebih baik berani kalah daripada tidak pernah mencoba. Bagi Gading, semua bisikan itu tak begitu penting. Yang membuatnya tertekan adalah kenyataan bahwa Tuan Wiratama sendiri mendengar tentang dirinya. Suatu sore, ketika Gading tengah menata hasil hutan di lapaknya, sebuah kereta kuda berhenti di depan pasar. Kereta itu megah, dengan ukiran emas yang berkilauan. Orang-orang langsung mundur, memberi jalan. Hening menyelimuti suasana. Pintu kereta terbuka, dan turunlah seorang pria dengan pakaian mewah, wajahnya tegas namun penuh kesombongan. Dialah Tuan Wiratama. Tatapan matanya menyapu pasar, hingga berhenti pada sosok sederhana yang berdiri dengan pakaian lusuh, Gading. Jadi ini dia, suara Tuan Wiratama berat, namun tajam. Kau yang berani menentangku? Kerumunan langsung berbisik, sebagian gemetar. Tak ada yang menyangka orang miskin seperti Gading akan diperhatikan langsung oleh tuan tanah itu. Gading menelan ludah. Kakinya bergetar, tapi ia ingat kata-kata burung merak. Keberanian bukan berarti tanpa takut, melainkan tetap melangkah meski takut. Ia berdiri tegak, menatap Tuan Wiratama tanpa menunduk. Aku tidak menentangmu, Tuan, ucap Gading dengan suara mantap. Aku hanya menentang ketidakadilan. Wajah Tuan Wiratama mengeras. Senyuman sinis terukir di bibirnya. Kau pikir kata-katamu bisa menggoyahkan keputusan yang sudah kubuat? Dunia ini berjalan sesuai kehendak mereka yang kuat. Yang lemah hanya punya dua pilihan, tunduk atau hancur. Orang-orang menunduk. Beberapa bahkan berusaha menarik Gading mundur. Tapi Gading tetap berdiri. Kalau begitu, jawabnya lirih tapi tegas, biarlah aku menjadi yang hancur. Asal aku tidak tunduk pada ketidakadilan. Kerumunan bergemuruh. Kata-kata itu menusuk hati banyak orang, membangkitkan keberanian kecil dalam dada mereka. Mata Tuan Wiratama menyipit. Kau berani bicara lantang di hadapanku. Tapi aku ingin tahu, apa yang bisa kau lakukan, hah? Kau hanya seorang pemetik buah hutan. Kau bukan siapa-siapa. Dadanya sesak, tapi Gading menatap lurus. Mungkin aku bukan siapa-siapa, Tuan. Tapi aku punya ibu yang harus kuhidupi, aku punya teman-teman pedagang yang bergantung pada pasar ini. Jika kau ingin merampasnya, maka kau harus berhadapan denganku dulu. Suasana menjadi semakin tegang. Angin yang lewat seakan membawa hawa dingin. Tuan Wiratama tertawa kecil, tapi tawa itu lebih mirip ejekan. Berhadapan denganmu, katanya. Kau bahkan tak punya apa-apa untuk menawar. Tapi baiklah, aku tertarik dengan nyalimu. Akan kuberikan satu kesempatan. Jika dalam waktu sebulan kau bisa menunjukkan sesuatu yang berharga, sesuatu yang membuktikan bahwa kau layak mempertahankan pasar ini, maka aku akan menunda penutupan. Kerumunan langsung terperanjat. 1 bulan? Itu waktu yang singkat. Dan apa maksud dari sesuatu yang berharga? Tuan Wiratama melangkah naik ke keretanya lagi. Sebelum pergi, ia menatap Gading dengan senyum meremehkan. Tapi ingat, jika kau gagal, kau akan kehilangan segalanya. Bukan hanya pasar, tapi juga harga dirimu. Kereta itu kemudian melaju, meninggalkan pasar dalam keheningan yang mencekam. Gading berdiri kaku. Kata-kata Tuan Wiratama bergaung di telinganya. 1 bulan, untuk membuktikan sesuatu. Tapi apa yang bisa ia lakukan? Orang-orang mulai berbisik-bisik lagi. Sebagian menaruh harapan, sebagian merasa putus asa. Gading, jangan terlalu percaya pada janji orang kaya, kata seorang pedagang tua. Itu hanya permainan untuk mempermalukanmu.
Namun ada pula yang menepuk bahunya. Kami percaya padamu. Kalau ada yang bisa mewakili kami, itu kau. Malam itu, Gading pulang dengan pikiran yang penuh beban. Ia menceritakan semuanya pada ibunya. Ibu Wulan mendengarkan dengan sabar, lalu berkata lembut, "Nak, kesempatan itu mungkin terdengar seperti jebakan. Tapi mungkin juga itulah jalan yang Tuhan buka untukmu. Jangan sia-siakan. Ingat, tidak ada yang mustahil jika hatimu bersih." Meski masih bingung, kata-kata ibunya memberi sedikit ketenangan. Namun ia tahu, ia butuh bimbingan lebih. Seperti biasa, Gading pergi ke hutan. Ia menemukan burung merak menunggu di tepi sungai kecil. Bulunya berkilau diterpa cahaya bulan. "Merak," suara Gading bergetar. "Aku bertemu dengan Tuan Wiratama. Ia memberiku waktu sebulan untuk menunjukkan sesuatu yang berharga. Kalau aku gagal, semuanya akan hilang. Apa yang harus kulakukan? Aku benar-benar tidak tahu." Burung merak menatapnya dalam, lalu suara itu terdengar di hatinya. "Tuan Wiratama bukan hanya menguji kekuatanmu, Gading. Ia menguji hatimu. Kau tidak perlu membawa harta atau kekuasaan. Yang harus kau bawa adalah sesuatu yang lahir dari ketulusanmu, sesuatu yang membuktikan bahwa kemiskinan bukan kelemahan, melainkan kekuatan jika dijalani dengan hati murni." Gading terdiam, hatinya bergetar. "Tapi apa itu, merak? Apa yang bisa kulakukan dalam sebulan?" Burung merak mengepakkan sayapnya pelan. "Jawaban itu ada di dalam hatimu, Gading. Kau harus menemukannya sendiri. Aku hanya bisa menuntun, bukan memberi jawaban. Karena perjalanan ini adalah perjalananmu, bukan perjalananku." Malam itu, Gading pulang dengan hati penuh pertanyaan. Namun satu hal pasti, ia tidak bisa menyerah. Ia harus menggunakan waktu sebulan itu untuk menemukan sesuatu yang benar-benar berharga, sesuatu yang bisa mengguncang hati orang kaya sekaligus menguatkan orang kecil. Dan di sanalah, ujian baru dimulai. Hari-hari setelah pertemuan dengan Tuan Wiratama terasa panjang dan menegangkan bagi Gading. Waktu 1 bulan yang diberikan terasa begitu singkat. Setiap kali ia bangun di pagi hari, suara ancaman itu menggema di telinganya, "Kalau kau gagal, kau akan kehilangan segalanya." Namun bersamaan dengan itu, setiap kali ia menatap ibunya, ia menemukan alasan untuk bertahan. Senyum lembut Ibu Wulan, meski tubuhnya masih rapuh, adalah cahaya yang menuntun langkahnya. "Apa yang sebenarnya berharga, Bu?" tanya Gading suatu malam ketika mereka duduk di beranda rumah, ditemani cahaya lampu minyak. Ibu Wulan tersenyum samar. "Setiap orang punya jawabannya sendiri, Nak. Ada yang menganggap harta itu berharga. Ada yang menganggap kekuasaan. Tapi bagiku, yang paling berharga adalah kasih sayangmu. Itu yang membuatku bertahan hidup, bahkan di saat sakitku paling parah." Kata-kata itu menancap dalam hati Gading. Ia sadar, mungkin sesuatu yang berharga bukanlah benda, melainkan sesuatu yang lebih dalam. Esoknya, Gading pergi ke hutan. Seperti biasa, burung merak sudah menunggunya. Bulunya berkilauan, memantulkan cahaya pagi. "Merak," ucap Gading lirih, "aku bingung. Apa sebenarnya yang dimaksud, sesuatu yang berharga?" Tuan Wiratama tentu berpikir tentang emas, perhiasan, atau kekuasaan. "Tapi aku tidak punya semua itu." Burung merak menatapnya dalam, lalu suara lembut itu bergema di hatinya. "Sesuatu yang berharga bukan selalu apa yang bisa dilihat mata, Gading. Kadang, yang paling berharga justru yang tak kasat mata. Kau harus membuka hati, melihat dengan cara berbeda. Jangan terjebak pada apa yang dunia katakan. Dengarkan suara jiwamu." Gading menghela napas, menatap tanah. "Tapi bagaimana caranya aku menemukan itu dalam waktu 1 bulan?" Burung merak mengepakkan sayapnya pelan. "Perjalananmu bukan tentang mencari di luar, melainkan menggali ke dalam. Lihatlah sekelilingmu, perhatikan orang-orang di sekitarmu. Kadang, jawaban ada di tempat yang paling dekat."
Maka dimulailah perjalanan batin Gading. Ia mulai lebih banyak memperhatikan kehidupan sekitar. Di pasar, ia melihat seorang ibu muda berjuang menjual sayuran meski anak kecilnya menangis kelaparan. Ia melihat seorang pedagang tua tetap tersenyum meski dagangannya sepi pembeli. Ia mendengar keluhan para pedagang lain yang takut kehilangan satu-satunya tempat mereka mencari nafkah. Setiap wajah yang ia lihat, setiap cerita yang ia dengar, membuat hatinya semakin berat. Ia sadar, perjuangannya bukan hanya untuk dirinya dan ibunya, tapi untuk semua orang kecil yang terpinggirkan. Suatu sore, Gading membantu seorang nenek yang jatuh di jalan pasar. Ia menuntun nenek itu hingga ke rumahnya yang reot. Nenek itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Nak. Kau orang baik. Dunia ini masih punya harapan kalau ada orang sepertimu." Ucapan itu membuat Gading merenung lama. Ia mulai memahami, mungkin yang paling berharga bukanlah benda, melainkan perbuatan, kebaikan, ketulusan, dan kasih sayang. Di rumah, Ibu Wulan juga terus mengingatkannya. "Nak, jangan pikirkan hanya tentang membuktikan sesuatu pada Tuan Wiratama. Pikirkan juga bagaimana caramu bisa memberi arti bagi orang lain. Itu yang akan membuatmu kuat." Gading terdiam, lalu menggenggam tangan ibunya. "Ibu benar. Aku harus mencari sesuatu yang bukan hanya untukku, tapi untuk semua." Hari demi hari, Gading semakin sering ke hutan. Ia tak hanya menemui burung merak, tapi juga mengamati kehidupan di alam. Ia melihat sekawanan semut yang bekerja sama, saling membantu membawa makanan yang lebih besar dari tubuh mereka. Ia melihat bunga liar yang tetap mekar indah meski tak ada yang memperhatikannya. Ia melihat sungai kecil yang terus mengalir meski jalannya dipenuhi batu. Semua itu memberinya pelajaran. Kekuatan bukan soal besar atau kecil, melainkan kebersamaan, keteguhan, dan ketulusan untuk terus hidup. Namun waktu terus berjalan. 2 minggu sudah berlalu, dan Gading belum menemukan jawaban yang pasti. Ia mulai gelisah. Suatu malam, ia kembali menemui burung merak di hutan. "Aku takut gagal, merak," ucapnya lirih. "Waktu semakin sedikit. Aku mulai mengerti bahwa sesuatu yang berharga bukan benda, tapi aku belum tahu bagaimana membuktikannya. Bagaimana aku bisa menunjukkan pada Tuan Wiratama? Bagaimana aku bisa meyakinkannya?" Burung merak menatapnya lama, lalu menyuarakan sesuatu yang menusuk hati. Kadang, sesuatu yang berharga tidak perlu ditunjukkan dengan tangan. Ia akan terlihat dengan sendirinya dari hati. Tugasmu bukan membuat Tuan Wiratama percaya, tapi membuatmu sendiri yakin apa yang benar-benar berharga. Kata-kata itu membuat Gading terdiam. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. "Jadi, aku harus menemukan keyakinanku sendiri, ya." Burung merak mengepakkan sayapnya pelan, seolah mengangguk. Malam itu, Gading berjalan pulang sambil menatap langit berbintang. Ia merasa langkahnya lebih ringan, meski hatinya masih penuh pertanyaan. Ia mulai sadar, pencarian ini bukan tentang memenangkan pertarungan dengan Tuan Wiratama, melainkan tentang menemukan makna hidupnya sendiri. Apa yang paling berharga baginya? Jawaban itu mulai samar-samar muncul. Ibunya, sahabatnya, orang-orang kecil yang berjuang di pasar, dan cinta yang menyatukan mereka semua. Dan mungkin, itulah yang akan ia bawa sebagai jawaban. Hari-hari berikutnya, Gading mulai berubah. Ia lebih sering membantu pedagang lain tanpa pamrih. Ia ikut memanggul barang, menolong yang kesusahan, dan menguatkan semangat mereka. Perlahan, pasar kecil itu kembali hidup. Orang-orang tersenyum lagi, karena merasa ada seseorang yang peduli. Orang-orang mulai berkata, "Lihatlah Gading. Ia miskin, tapi hatinya kaya." Ucapan itu sampai ke telinga Gading, membuatnya tersenyum samar. Ia merasa semakin dekat dengan jawaban yang ia cari. Namun waktu terus berjalan, dan 1 bulan hampir tiba. Gading tahu, sebentar lagi ia harus berdiri di hadapan Tuan Wiratama, membawa jawabannya sendiri. Dan meski hatinya masih bergetar,
Ia mulai yakin satu hal, sesuatu yang berharga bukan emas, bukan harta, bukan kuasa. Sesuatu yang berharga adalah kasih sayang, ketulusan, dan keberanian untuk memperjuangkannya. Itulah makna sejati yang sedang ia temukan. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Sejak fajar, Gading sudah terbangun dengan dada berdebar. Udara pagi terasa lebih dingin dari biasanya, seolah-olah alam ikut menegangkan suasana. Di luar rumah, burung-burung berkicau riang, namun bagi Gading, suara itu tak mampu menenangkan kegelisahan yang menyesaki hatinya. Ia berdiri di beranda rumah, memandangi jalan tanah yang sebentar lagi akan ia lalui untuk menuju rumah besar Tuan Wiratama. Ibu Wulan keluar dengan langkah perlahan, menatap anaknya dengan penuh kasih. Senyumnya yang lembut seolah mampu menghapus setengah dari beban di bahu Gading. "Nah, waktunya sudah tiba?" tanya Ibu Wulan dengan suara pelan. Gading mengangguk, mencoba tersenyum meski wajahnya terlihat tegang. "Ya, Bu. Hari ini aku harus menghadapinya. Hari ini aku harus memberi jawaban." Ibu Wulan menggenggam tangan anaknya. "Jangan takut. Kau sudah menemukan jawabannya dalam hatimu. Ingatlah, sesuatu yang berharga bukanlah apa yang bisa dilihat mata, tapi apa yang dirasakan jiwa." Kata-kata itu membuat Gading menarik napas panjang. Ia memeluk ibunya erat, seolah ingin menyerap seluruh kekuatan dari tubuh rapuh itu. "Aku akan berusaha, Bu. Doakan aku." Perjalanan menuju rumah Tuan Wiratama terasa lebih berat daripada biasanya. Setiap langkah Gading seperti diiringi ribuan bisikan keraguan, apakah jawabanku cukup kuat? Apakah ia akan percaya? Bagaimana jika ia tetap merampas pasar? Namun di antara bisikan itu, ada suara lembut burung merak yang pernah didengarnya, "Tugasmu bukan membuatnya percaya, tapi membuatmu sendiri yakin." Itulah yang terus ia genggam sepanjang perjalanan. Rumah besar Tuan Wiratama tampak angkuh di kejauhan. Dindingnya menjulang, atapnya tinggi, dan penjaga-penjaga bersenjata berdiri di depan pintu gerbang. Gading sempat terhenti, menatap bangunan itu dengan perasaan campur aduk. Namun sebelum ia benar-benar gentar, seekor burung merak tiba-tiba melintas di atasnya. Sayapnya terbentang, berkilauan indah, lalu hinggap sebentar di dahan pohon. Gading menatapnya, dan merak itu seperti mengangguk pelan. Sebuah isyarat bahwa ia tidak sendiri. Keberanian kembali mengalir di dada Gading. Ia melangkah mantap menuju gerbang. Di dalam aula megah rumah itu, Tuan Wiratama sudah duduk di kursi besar berukir emas. Matanya tajam, menatap Gading seperti seorang hakim menunggu terdakwa. "Waktumu sudah habis, Gading," suaranya berat dan dingin. "Bawa apa yang kau sebut, sesuatu yang berharga, atau kau akan kehilangan pasar dan seluruh hidupmu." Suasana hening. Para pengawal berdiri di sekeliling, menatap penuh selidik. Gading maju perlahan. Tangannya kosong, tak membawa kotak berisi harta, tak membawa karung penuh emas, bahkan tak membawa benda apapun. Melihat itu, Tuan Wiratama mengernyitkan dahi. "Kau datang dengan tangan kosong? Jadi kau gagal." Namun Gading menggeleng, suaranya tenang meski dadanya berdegup kencang. "Tidak, Tuan. Aku tidak datang dengan tangan kosong. Aku datang membawa sesuatu yang berharga, bukan untukku saja, tapi untuk semua orang." Tuan Wiratama menyipitkan mata. "Apa maksudmu? Jangan bermain kata denganku." Gading menarik napas dalam, lalu berkata dengan suara lantang, penuh keyakinan. "Sesuatu yang berharga bukanlah emas atau harta benda. Sesuatu yang berharga adalah kasih sayang, ketulusan, dan keberanian untuk memperjuangkan mereka yang kita cintai. Aku sudah melihatnya dalam hidup ibuku, dalam senyum para pedagang kecil di pasar, dalam kerja keras orang-orang miskin yang tetap bertahan meski dunia menindas mereka. Itulah yang paling berharga. Dan aku berdiri di sini untuk melindungi itu semua." Kata-kata itu menggema di dalam aula. Semua yang mendengar terdiam. Bahkan para pengawal yang biasanya dingin menunduk sedikit,
seolah kata-kata itu menyentuh hati mereka. Namun Tuan Wiratama masih menatapnya dengan sorot tajam. Kata-kata indah. Tapi kata-kata tidak bisa membangun rumah. Kata-kata tidak bisa membeli makanan. Bagaimana aku bisa percaya bahwa itu sesuatu yang berharga? Gading menatap lurus ke arah mata pria itu. Karena tanpa kasih sayang, tanpa ketulusan, dan tanpa keberanian, emas pun tidak ada artinya. Kau bisa membangun rumah dari batu bata, tapi hanya kasih sayang yang bisa membuat rumah itu menjadi tempat tinggal. Kau bisa membeli makanan dengan uang, tapi hanya ketulusan yang membuat makanan itu menjadi berkah. Kau bisa punya kuasa, tapi tanpa keberanian untuk memperjuangkan kebenaran, kuasa itu akan menghancurkanmu sendiri. Suasana semakin hening. Gading menambahkan, dengan suara bergetar namun penuh keyakinan. Itulah jawabanku, Tuan. Sesuatu yang berharga adalah hati manusia. Itu yang aku bawa ke hadapanmu hari ini. Hening yang panjang menyelimuti aula. Tuan Wiratama terdiam, menatap Gading dalam-dalam. Di wajahnya terlihat perubahan, dari marah, menjadi bingung, lalu perlahan melembut. Para pengawal saling pandang, tidak tahu harus berkata apa. Akhirnya, Tuan Wiratama bersandar di kursinya, menarik napas panjang. Kau membuatku berpikir, Gading. Tak ada seorang pun yang berani berkata seperti itu kepadaku. Semua orang selalu datang membawa emas, perhiasan, atau janji kekuasaan. Tapi kau datang membawa sesuatu yang tak bisa aku beli. Ia menatap Gading lebih lama, seolah menembus ke dalam hatinya. Mungkin kau benar. Mungkin selama ini aku salah menilai apa itu yang berharga. Burung merak tiba-tiba masuk melalui jendela besar, terbang melingkar di atas aula. Semua orang menatap takjub saat bulu-bulunya berkilauan diterpa cahaya matahari. Burung itu hinggap di bahu Gading, seolah mengukuhkan kebenaran kata-katanya. Tuan Wiratama terbelalak. Burung merak? Gading tersenyum samar. Ia sahabatku. Ia saksi perjalanan ini. Suasana berubah. Dari ketegangan yang menakutkan, kini berubah menjadi momen yang menyentuh. Tuan Wiratama perlahan berdiri dari kursinya. Baiklah, Gading. Kau sudah lulus dari ujianku. Pasar itu tetap milik kalian. Aku bahkan akan membiarkan kalian mengatur sendiri, tanpa gangguan dariku. Anggap saja ini, pelajaran untukku juga. Gading menunduk dalam, lega hingga air matanya hampir jatuh. Terima kasih, Tuan. Terima kasih sudah mau mendengar. Saat ia keluar dari rumah besar itu, Gading merasa langkahnya lebih ringan dari sebelumnya. Burung merak terbang di atasnya, dan di dalam hatinya, ia tahu, ujian terberat sudah ia lalui. Yang tersisa hanyalah menjaga, merawat, dan membagikan makna dari apa yang ia temukan. Sesuatu yang berharga bukan benda, tapi hati yang penuh kasih dan ketulusan. Hari-hari setelah ujian terakhir bersama Tuan Wiratama berjalan dengan tenang. Kabar bahwa pasar kecil itu tetap aman menyebar cepat di desa, membuat para pedagang dan pembeli bersorak gembira. Bagi mereka, pasar bukan sekadar tempat bertukar barang, melainkan jantung kehidupan. Dan kini, berkat keberanian Gading, jantung itu bisa berdetak kembali. Sejak hari itu, nama Gading mulai diperbincangkan. Orang-orang tidak lagi melihatnya sebagai pria miskin yang hanya menjual buah hutan, melainkan sebagai sosok yang berani berdiri melawan keserakahan demi melindungi orang banyak. Namun Gading sendiri tetap rendah hati. Ia selalu berkata, aku hanya melakukan apa yang seharusnya. Aku bukan pahlawan. Pahlawan sesungguhnya adalah hati yang mau berbagi. Di rumah sederhana di pinggiran hutan, Ibu Wulan menyambut kepulangan anaknya dengan air mata bahagia. Saat Gading menceritakan bagaimana ia menghadapi Tuan Wiratama, Ibu Wulan memeluknya erat. Anakku, kau telah menjadi lelaki sejati. Bukan karena kau melawan orang kaya itu, tapi karena kau menemukan keberanian untuk memilih kebenaran. Itulah warisan terbesar yang bisa dimiliki manusia. Gading hanya bisa tersenyum dengan mata berkaca-kaca.
Baginya, pelukan ibunya adalah hadiah paling indah setelah semua perjuangan. Namun kehidupan tidak berhenti di sana. Burung merak masih sering muncul, menemaninya masuk ke hutan. Persahabatan mereka tidak pernah pudar. Merak itu tak hanya menunjukkan tempat buah atau tanaman berkhasiat, tetapi juga menjadi pengingat bahwa hubungan manusia dengan alam harus dijaga dengan kasih sayang. Kadang, saat malam tiba, Gading duduk di beranda rumah, menatap langit, dan burung merak hinggap di pagar kayu. Mereka tak perlu banyak kata. Keheningan itu sudah cukup untuk mengikat persahabatan mereka. Tahun-tahun pun berganti. Pasar kecil itu makin ramai. Orang-orang desa hidup lebih tenteram karena tak lagi takut diganggu oleh para penguasa serakah. Gading, meski kehidupannya membaik, tidak pernah meninggalkan kesederhanaan. Ia tetap menjual buah, tetap membantu orang lain tanpa pamrih, dan tetap menjaga hutan bersama meraknya. Orang-orang desa mulai sering datang padanya untuk meminta nasihat. Bagi mereka, Gading adalah sosok bijak. Ia tidak pernah menolak siapapun yang datang, dan selalu memberi jawaban dengan hati. Sampai suatu hari, seorang anak kecil mendatanginya di pasar. Anak itu menatap Gading dengan mata berbinar. "Paman Gading," kata anak itu polos, "kenapa semua orang suka sama paman?" Gading tertegun, lalu tersenyum hangat. Ia berjongkok agar sejajar dengan mata anak itu. "Karena paman berusaha menjaga hati, Nak. Kalau hatimu penuh kasih, orang lain bisa merasakannya. Dan itu lebih berharga dari emas manapun." Anak kecil itu mengangguk pelan, seolah menyimpan kata-kata itu dalam hatinya. Ibu Wulan, meski tubuhnya tak sekuat dulu, hidup lebih panjang dari yang ia kira. Setiap hari ia melihat anaknya tumbuh menjadi lelaki penuh kebijaksanaan. Kadang ia berkata lirih, "Aku bahagia, Nak. Hidupku sudah lengkap. Kau adalah hadiah terbesar dalam hidupku." Dan setiap kali mendengar itu, Gading hanya bisa memeluk ibunya erat, karena ia tahu tak ada lagi yang lebih berharga selain melihat ibunya tersenyum damai. Namun waktu tidak bisa dihentikan. Suatu malam, ketika bulan menggantung penuh di langit, burung merak datang menghampiri Gading untuk terakhir kalinya. Ia berdiri di beranda rumah, dan burung itu hinggap di depannya, bulunya berkilauan luar biasa indah, lebih indah dari biasanya. Gading menatapnya dengan perasaan yang aneh, campuran kagum, sedih, dan damai. "Apakah ini perpisahan?" tanya Gading lirih. Burung merak menatapnya lama, lalu suara lembut bergema di hatinya. "Aku sudah menuntunmu sejauh ini, sahabatku. Kau sudah menemukan yang paling berharga. Kau tidak lagi membutuhkan bimbinganku, karena cahaya itu kini ada dalam hatimu sendiri. Tugasmu sekarang adalah menjaga cahaya itu agar terus bersinar bagi orang lain." Air mata menetes di pipi Gading. Ia berusaha tersenyum meski hatinya terasa berat. "Terima kasih, Merak. Kau bukan hanya sahabat, kau adalah guru, cahaya, dan penyelamat bagi kami." Burung merak mengepakkan sayapnya, lalu perlahan terbang tinggi, semakin tinggi, hingga akhirnya lenyap di langit malam. Gading berdiri lama, menatap langit kosong, merasakan kesepian sekaligus kedamaian. Ia tahu, persahabatan itu tidak hilang, hanya berubah wujud, menjadi warisan dalam hatinya. Bertahun-tahun kemudian, Gading menjadi sosok bijak yang dihormati di desanya. Orang-orang sering menyebutnya penjaga harapan. Bukan karena ia kaya atau berkuasa, melainkan karena ia selalu mengajarkan bahwa sesuatu yang berharga bukanlah harta, melainkan kasih sayang, ketulusan, dan keberanian untuk melindungi yang benar. Anak-anak desa sering duduk melingkar di sekelilingnya, mendengarkan kisah persahabatannya dengan burung merak. Mata mereka berbinar penuh kagum, dan di dalam hati kecil mereka tumbuh keyakinan bahwa dunia ini bisa menjadi tempat yang indah jika mereka menjaga hati mereka. Ketika usia Gading semakin tua, ia masih sering berjalan ke hutan, menyentuh pepohonan, mendengar suara sungai, dan tersenyum pada angin yang berhembus. Dalam keheningan itu, ia selalu merasa burung merak masih bersamanya, di udara,
di pepohonan, di setiap hembusan napas. Dan setiap kali ia menutup mata, ia mendengar bisikan lembut yang sama. Jagalah hutan, jagalah hatimu, karena di sanalah keajaiban tinggal. Maka berakhirlah kisah seorang pria miskin bernama Gading yang hidup sederhana bersama ibunya di pinggiran hutan. Dari kesulitan, ia menemukan sahabat sejati. Dari penderitaan, ia menemukan kekuatan. Dari ujian, ia menemukan makna sejati. Dan warisan itu tidak pernah hilang. Ia tetap hidup, bukan hanya dalam diri Gading, tetapi juga dalam hati orang-orang yang mendengar kisahnya, dalam senyum anak-anak yang belajar dari teladannya, dan dalam setiap manusia yang percaya bahwa kasih sayang adalah harta paling berharga di dunia.